Apa sih mau nikah aja ribet, Bu? Apa sih Dan? Pada rame itu loh teman-teman pada mau Kamu nikah. itu jodohnya aja Bukan belum. saya, bukan saya cuma dicurhatin. Oh iya teman-teman. Apa sih ini pada mau nikah ribet periksa ini, periksa itu, periksa ini, periksa itu. Banyak loh. Bu Diani aja Apa? ya punya anak segede saya. Maksudnya Padahal ibunya kecil iya, loh. orang-orang dulu kan nggak pada periksa nikah, ya udah nikah pokoknya bibit bebet bobot sama-sama seneng nikah selesai masalah. Anaknya sukses Iya bukan soal Lim itu. Sulyong. Siapa lagi sih? Mana kamu tahu ibunya Lim Sulyong Oh, nggak iya. melakukan premarital check up? Kalau menurut ibu sih penting untuk mendeteksi masalah kesehatanmu dan resiko dari masalah kesehatan itu buat kamu, pasangan maupun anaknya nanti. Jadi penting ya, untuk Bu? lebih jelasnya penting. Nanya sama ibu aja deh. Jangan ibu panggilin kawan ibu, Oh, sahabat iya, ibu iya. ya yang ahlinya. Sesudah Oke. ini ya berarti. Kita akan bahas nih tentang bagaimanakah resiko kesehatan sebelum menikah, premarital check up seberapa penting sih. Di sini sebelumnya silakan subscribe dulu, silakan like dan juga share dan plus follow Instagram @diani_pranata untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia Diani. Wow, ada penampakan. Ini Tiba-tiba muncul. Ini yang tadi ibu Oh, bilang. iya, Kita kan iya, tadi iya. ngebahas pentingnya premarital check up. Nah ini ahlinya Dan. Oh. Daripada tanya ke ibu, salah. iya. Selamat siang loh. Hai. Selamat Mbak siang. Diani, Mas Dani. Iya, udah itu namanya sama mirip. Iya. Ini Mbak Diana. Oh, nama lengkapnya Diana Premarital. Kembarannya Mbak Kembaran Diani. Mbak Diani. Diani Pranata, Diana Pranata. Diana Premarital. Diana Premarital. Oh ya pas ya Pas Mas ya. dong. Dari Prodia Women's Women's Health Health Center. Iya. Iya, betul. dan tepatnya Prodia Women's Health Center yang di Walter Monginsidi. Iya. Tepatnya nomor di Jalan Walter Monginsidi Mbak, nomor 77 Jakarta Selatan. Selatan. Ya agak jauh lah ya dari sini lokasinya gitu. Permisi, ini di mana ya? Jauh. Gak apa-apa, banget masih ya. Jakarta. Masih Jakarta. Sahabat Diani masih bisa loh datang. Masih bisa ya Mbak ya. Mungkin yang memang selama ini belum mengenal ya dengan adanya kita ngobrol-ngobrol hari ini mungkin bisa Iya jadi loh. lebih tahu lah ya Menjadi Mbak. lebih tahu dan Betul. terutama menyadari pentingnya premarital check up. Betul sekali. Nah, sebenarnya apa sih manfaatnya? Kan kita ngomongin dari tadi penting ya. Iya, katanya penting. Iya penting banget karena kan selama ini tuh biasanya pasangan cenderung fokusnya tuh kalau mau nikah siapin gedung, kemudian catering, WO, MC. belum lagi WO, MC kan dan lain-lain. Makanya gitu. mestinya tuh hubungin WO aja. Dan Prodia gitu, udah beres loh. Jadi memang kita harus berpartner ya Mbak. WO itu pasangannya Prodia ya Mbak. Kenapa gitu ya? Karena memang minimal menyediakan budget sedikit lah, nggak perlu banyak untuk bisa cek namanya premarital check up atau Iya. biasanya kita sebutnya itu panel check up pranikah gitu. Check up pranikah. Jadi si check up pranikah ini menyediakan pemeriksaan laboratorium yang memang tujuannya untuk melihat status calon pasangan gitu. Jadi nggak cuma yang wanitanya yang dicek, tapi juga yang prianya Yang perlu pria. gitu Mas Oke, Daniel. oke. Iya, sangat penting untuk dicek. Kenapa? Karena di check up pranikah ini bisa lihat status kesehatan calon pasangan gitu kan. Terus kalau misalkan status kesehatannya udah ketahuan dan ternyata ada masalah dalam tanda kutip hasilnya mungkin kurang bagus gitu ya, bisa langsung diatasi. Jadi kita berharapnya saat si pasangan itu sudah menikah langsung bisa terus tuh lanjut mau program hamil, langsung punya anak tanpa ada kendala di kedepannya sih, diharapkan seperti itu. Dan yang pentingnya satu lagi itu untuk bisa melihat apa ya Mbak, lebih ke penyakit genetik atau keturunan yang nantinya bisa diturunkan ke ini ya, ke Anak. anak. Betul. Itu sih Mbak yang penting gitu. Iya, jadi ada Iya. kadang-kadang ya orang yang berpendapat nih bilang ke Diani juga nih, Daniel dan Mbak Di, bilang kalau menikah itu kan pokoknya terima semua kelebihan kekurangannya, Iya. jadi nggak usah tahu. Tapi menurut saya mendingan dicek dulu gitu ya Mbak Di, Iya. karena jangan sampai setelah menikah salah-salahan. Iya dong, misalnya gimana saya mau punya anak
ternyata nggak bisa, nah jangan. Makanya yang Diani juga selalu bilang, orang tuh suka bilang menikah kayak beli kucing dalam karung gitu, nggak tahu. Makanya cek gitu. Jadi bukan beli kucing dalam karung, harus tahu dulu semua. Tapi seandainya setelah pemeriksaan kesehatan memang ada kendala, ya kan at least sudah tahu di depan. Dan kita kembalikan lagi ya Mbak, iya, ke terima pasangannya. baik buruknya mau apa enggak. Menerima kelebihannya ya Mas, kelebihannya doang ya. Jadi Iya. kekurangannya juga harus diterima. Atau ganti. Loh, kalau belum menikah ya memang Nggak apa-apa monggo ya, Bu. aja, Iya, monggo. tapi jangan setelah menikah menyalahkan keadaan. Cadangannya banyak kayaknya ya Mas Daniel ya. Iya, Cadangan. nggak ada yang jadi. Cadangan doang. Ibunya makanya Sampai stres. stres. Iya ya, Bu, ya. Kamu tuh banyak cadangan, gak ada pemain intinya. Apa aja sih yang diperiksa Mbak? Nah itu baru mau Ya, nanya. biasanya tuh ada beberapa pemeriksaan, yaitu pertama adalah cek untuk hematologi lengkap. Hematologi lengkap itu untuk melihat sel-sel darah. Biasanya untuk melihat misalkan ada infeksi gitu kan, atau ada sesuatu ya, penyakit keturunan juga bisa dilihat dari situ. Apa gitu. misalnya? Keturunan itu Diabetes. biasanya kayak ke arah ini sih Mbak, diabetes salah satunya, kemudian juga talasemia. Oh iya. Thalassemia itu kan salah satunya kelainan dilihat dari darah ya. hematologi lengkap, dilengkapi dengan juga gambaran darah tepi, analisa HbA1c. Jadi nanti ada kesimpulannya tuh. Dia pembawa sifat thalassemia atau enggak. Karena di beberapa orang dengan pembawa sifat thalassemia itu ya orangnya sehat walafiat gitu Mbak. Maksudnya nggak ada gejala apapun. Jadi memang harus bisa diketahuinya hanya dengan cek lab itu tadi. Cek darah lengkap itu. Ya, karena kalau posisinya si pasangannya itu dua-duanya pembawa. Iya, itu baru mau tanya, kalau dua-duanya Iya, pembawa nggak nah. bisa menikah atau bisa tuh? Kedepannya ada kemungkinan anaknya bisa menjadi thalassemia mayor, dalam artian dia harus seumur hidup itu menerima transfusi darah kan, karena ada kelainan darah yang memang sel darah merahnya itu dia cenderung cepat hancur ya sebelum waktunya. Iya. Gitu. Jadi ini kembali lagi tadi pilihannya setelah tahu, makanya pilihan kembali kepada pasangan, mau lanjutin apa enggak. Karena kalau dua-dua carrier istilahnya ya, kemungkinan anaknya jadi thalassemia mayor. Gitu. Selain itu juga Mbak bisa cek untuk tadi ya Mbak, diabetes, kemudian juga untuk penyakit menular seksual pastinya itu kan kadang taunya luarnya aja ya Mbak ya, dalamnya kita nggak tahu gitu. Itu bisa juga dicek untuk melihat ke arah sifilis, pokoknya yang ke arah penyakit menular seksual. Tapi Kemudian kalau kayak gitu masih bisa diobati ya, karena salah satu tujuan premarital check up ini, salah satu tujuannya adalah seandainya ada yang bisa diobati terlebih dahulu, kayak misalnya tokso ya, Iya, itu yang kan penting bisa, itu. iya bisa Iya. diobati sebelum mau merencanakan kehamilan. betul. Dan yang tambahannya sih itu bedanya dengan yang pria, yang wanita ada tambahan pemeriksaan torsion tadi Mbak Diani sampaikan gitu. Kalau yang pria? Yang pria tadi, jadi ada untuk hematologi lengkap ke arah penyakit keturunan, diabetes, kemudian ada urin rutin itu untuk melihat ke arah kelainan fungsi ginjal. Kemudian juga yang tadi penyakit menular seksual yang penting banget ya Mbak ya, karena kan kita nggak tahu luarnya baik-baik aja ya Mbak, kita nggak tahu belakang-belakangnya nih. Nah ketahuannya dari hasil rapotnya itu. Kalau Iya. bertujuan dengan program hamil, apakah dilakukan pemeriksaan sperma misalnya untuk mengetahui itu? Itu kembali lagi nanti kebutuhannya apa. Kalau misalkan terkait untuk arah kesuburan, misalkan kan kalau pasangan itu sebenarnya setelah menikah kan ada yang langsung bisa punya anak, ada yang memang butuh waktu. Kalau sekitar 1 tahun tuh sebenarnya masih normally sih Mbak gitu. Jadi memang analisa sperma kayaknya udah ke arah taraf yang mungkin dia mau program program kehamilan yang mungkin dia udah 2 tahun menikah tapi belum punya anak. Itu lebih ke proses selanjutnya sih Mas Daniel untuk analisa sperma. Iya, tapi maaf nih Mbak Di, aku pernah dengar ada yang spermanya tuh memang 0, memang nggak bisa punya anak ya? Jadi mungkin kalau yang seperti itu ya kadang gitu ya Mbak. Terkadang tuh kalau misalkan belum punya anak tuh seolah lebih seringnya wanita yang disalahkan ya Mbak gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi masalahnya di pria. Di pria. Dengan analisa sperma itu ketahuan tuh dia posisinya spermanya normal atau tidak gitu. Kan sperma normal Mas Daniel paling paham pasti ya. Iya dong. Jadi memang ada kondisi yang dia ternyata nggak utuh ya. Ada yang cuma kepalanya aja, ada yang ternyata ekornya hilang. Jadi yang tidak tidak bisa sebagai fungsinya yang sebenarnya gitu ya Mbak.
Jadi memang mungkin nanti kalau misalkan ternyata di analisa spermanya bermasalah, Iya. bisa dilakukan mungkin dengan inseminasi gitu Oh, iya. kan, dengan bayi Bayi tabung, tabung, untuk iya, program betul. selanjutnya. Saya berasa sih. sapi ya kalau inseminasi. Inseminasi buatan. Oke, jadi kalau paketnya sendiri memang hanya darah ya? Lebih Darah. mengetahui ke situnya. Golongan Betul. darah, apa penyakit Ya, penyertanya. golongan darah juga itu penting untuk melihat kecocokan golongan darah dan resus Resus, terutama. iya. Jangan Resus sampai- negatif dengan Iya. negatif bahaya ya. Resus negatif dengan positif, misalkan antar pasangan berbeda, itu bisa berbahaya nantinya kalau pada saat hamil ternyata si ibu janinnya itu berbeda resusnya dengan ibu, itu bisa membahayakan janin. Oh. Jadi dianggap kan itu ada benda asing yang masuk ya karena berbeda resus, jadi bisa mengakibatkan keguguran. Keguguran Iya. terus. Iya. Oke. Dengan manfaat sebegitu banyak, yang disarankan berapa lama sebelum pernikahan dilakukan? Kita rekomendasikan biasanya 3-6 bulan sebelumnya dengan harapan 3-6 bulan sebelum supaya kalau ada pernikahan sesuatu masih bisa diobati terfollow itu. up dulu. Jadi saat hari H itu emang benar-benar sudah ready lah Mas, istilahnya tuh nggak ada kendala ya ke depannya, diharapkan sih seperti itu. Cuma memang banyak yang memang belum ini sih ya Mbak ya, belum familiar dengan Iya, pentingnya iya. check up pranikah ini gitu, karena lebih mentingin gedungnya yang bagus yang seperti apa gitu, padahal ini sangat penting sekali. Iya, karena ini justru untuk hidup pernikahan kan. Iya, iya. Kalau yang gedung segala kan hanya untuk pesta pernikahan yang akan berakhir mungkin sehari. Iya, Tapi hidup pernikahan kan untuk selamanya. Dan check up pranikah ini kan Mbak juga dilakukan sekali juga kan untuk follow up ke depannya supaya udah aman gitu ya, tidak ada kendala, tidak saling menyalahkan seperti tadi Mbak Diani bilang ya. Iya, betul. Gitu sih. Nah, kaitannya dengan Prodia nih, kita kan juga taunya kemarin cuma laboratorium untuk ngecek-ngecek kesehatan, tapi sekarang namanya menjadi Prodia Women Health Center. Iya. Women Health Center. Ya, jadi sebenarnya untuk Prodia sendiri kan mungkin yang familiar Mbak Diani sama Mas Daniel itu lab klinik Prodia yang kita Iya. udah ada di mana-mana, Ada di se-Jabodetabek, dimanapun cari ada lah ya cabang Prodia gitu. Nah, sebenarnya Prodia membuat namanya mungkin seperti ini ya Mbak, cabang baru atau kita sebutnya klinik yang memang kita khususkan untuk wanita gitu, namanya Prodia Women's Health Center. Jadi selain kita menyediakan pemeriksaan laboratorium untuk premarital tadi, kita juga menyediakan misalkan follow up dari hasil premarital. Misal si wanita ternyata ada kendala di hasil torch-nya. Torch itu kan toxo rubella CMV untuk melihat infeksi virus kepada rahim yang nantinya bisa menyebabkan kelainan janin, keguguran seperti itu, yang memang itu bisa kita follow up. Ada dokter kandungan Mbak di kami gitu, ada dokter spesialis kandungan sama USG kandungan untuk Jadi bisa kalau kita follow up lebih ketahuan lanjut. itu berarti di follow up sama dokter, Betul. diberi obat. Diberi obat, tindakannya seperti apa gitu, yang memang itu hanya ada di Prodia Women's Health Center. Seperti itu sih Mbak, yang memang di lab klinik Prodia lain belum ada gitu. Jadi lebih ke Prodia mungkin kita mengembangkan Di lab klinik Prodia lain belum ada, maksudnya hanya ada yang di Walter di Walter Monginsidi. Monginsidi untuk yang spesialis dokter kandungan dan USG kandungan tadi. Oke. Iya. Sebagai orang awam saya belum kebayang nih bedanya si premarital check up ini dengan tes tahunan itu namanya Bu? Medical check Medical up. check up. Apa bedanya? Sebenarnya mungkin fokusnya ya Mas, fokus sasarannya kalau di premarital check up kan kita fokus ngelihat ke penyakit keturunan sama penyakit menular seksual. Oke. Yang nantinya itu kan akan ada ini ya Mbak, lebih ke Impact ke pernikahan. impact ke pernikahan. Sedangkan kalau Medical medical check up check tahunan itu up. kan kita lihat dari semua fungsi organ, dilihat fungsi ginjalnya seperti apa, fungsi hati, fungsi jantung. Jadi lebih umum ya, lebih umum. Kalau yang premarital check up memang fokus untuk melihat status kondisi pasangan nih, calon pasangan dua-duanya ini. Itu sih kira-kira. Jadi yang menurut Mbak Diana kalau yang bahaya banget, misalnya yang ditemukan yang maksudnya sebaiknya jangan menikah deh, itu apa tuh? Ada beberapa case kayak misalkan ini sih penyakit menular seksual ya Mbak. Itu Oke. kan sebenarnya bisa disembuhkan, tanda kutip bisa disembuhkan, tapi kan melihat lagi nih background pasangan kita sebelumnya seperti apa, itu kan mungkin jadi dalam tanda kutip tuh faktor yang ini ya Mbak dipertimbangkan gitu ya untuk wah, meneruskan ternyata atau iya enggak. ternyata dulunya seperti apa nih pasangan kita gitu. Itu terus sama yang talasemia tadi sih Mbak, yang mungkin itu Talasemia yang paling agak berat kalau bahaya. ternyata hasilnya dua-duanya adalah karier.
Apakah Prodia Women's Health Center juga memberikan saran misalnya, kondisinya begini nih, ini sama ini, kemudian kalau memutuskan menikah yang terjadi akan seperti ini, jadi kami menyarankan untuk tidak menikah misalnya begitu. Sejauh mana Prodia masuk dalam kondisi ini? Itu kan kita kembalikan lagi Ke ke pasangan. pasangan ya Mas. Seperti vow kita kalau mau nikah kan menerima pasangan dengan kelebihan dan kekurangan kan seperti itu ya Mbak. Jadi kita kembalikan lagi, ini pasangannya sebelum menikah udah ketahuan nih seperti ini kekurangannya gitu. Gimana, mau diterima atau tidak? Iya, betul. Mungkin kondisinya kalau misalkan ternyata dia sama-sama pembawa talasemi nih. Iya. Nah itu apakah pertimbangan, misalkan kan itu kejadiannya misalkan dari 3 anak 50% kejadian yang akan mayor. Apa mungkin anaknya yang mungkin cukup 1 aja deh gitu ya. Atau bisa juga, tapi kembali lagi ya, keputusan di tangan pengantin, calon pengantin. Pasangan. Bisa saja kalau sama-sama carrier kan mereka jadi memutuskan ngangkat anak, Betul. Menghindari. bukan anak kandung misalnya. Iya. Oke. Atau misalkan ya dengan ini ya Mbak, udah siap-siap dengan resiko itu gitu. Misalkan ternyata ya sudah ternyata mayor, ya harus dengan ya mentally ya, mentalinya udah siap lah kedua orang tuanya ini gitu. Sekarang ini kan banyak sekali autis ya, anak autis itu nggak bisa dideteksi kalau itu ya. Kalau autis itu kan bukan penyakit keturunan ya Mbak, jadi lebih ke faktor lingkungan sih, faktor lingkungan si ibu saat dia hamil gitu. Banyak faktor sih Mbak, terutama kayak mungkin dia dengan kondisi yang timbal tinggi gitu ya, atau polusi itu kan juga bisa menyebabkan juga sih. Oke. Jadi kita ulang lagi ya, Ya, tadi termasuk dengan tes premarital check up itu tes golongan darah, Tes golongan darah dan resus. tes kelainan darah, Tes kelainan darah itu dari hematologi lengkap. ya, Terus ada penyakit juga menular, penyakit menular seksual, lalu penyakit genetik. penyakit genetik, sama ada untuk hepatitis juga. Untuk penyakit hepatitis B itu juga kan dia menular secara seksual juga bisa. Makanya kita golongkannya ke penyakit menular seksual juga. Sebentar, saya kelupaan. Gimana kalau buta warna? Buta warna itu sebenarnya tanpa ada di premarital tuh bisa dicek sih Mas. Oke. Dan lagi itu juga kayaknya tidak terlalu efek ke pernikahan ya. Iya. Kalau masih, buta warna. masih bisa ditolerir ya Mbak ya kalau misalkan buta Kecuali warna kalau ya. kamu pilot ya. Itu dia. Saya pilot, anak saya pengen pilot gitu. Oh, I see. Iya, karena biasanya kalau medical check up perusahaan atau yang umum tuh bisa dicek untuk ini sih. Untuk buta warna. Buta warna, tapi kita nggak fokuskan di premarital check Ya up. kan, kalau premarital nggak terlalu ngaruh. Masa kamu baju istri, pengaruh ya kalau ini ya milih baju ya. Bajunya Bapak apa hari ini? Makanya Bapak yang milihin baju Oh, saya. gitu. Tapi Bapak bukan buta warna. Cuma emang dia ya namanya cowok ya kali. Jadi kadang-kadang suka sembarangan aja lah, baju biru sama celana apa gitu. Harus di matchingin ya Mbak ya. Iya, kalau itu sih masalah matching itu. Matching sih Mas. Jadi mungkin Mas Daniel bisa pertimbangkan ya untuk bisa premarital check up. Iya. Tapi kalau 6 bulan sekali periksa belum ketemu jodohnya kan agak. Cek lagi. Iya, baik. Jadi sebagai penutup ada tambahan dari Mbak Silakan. Diana? Iya. Paling sih tambahan dari saya untuk calon pasangan yang mau menikah diharapkan juga bisa mempertimbangkan ya, atau mewajibkan untuk bisa melakukan check up pranikah atau premarital check up ini, karena terkait manfaatnya yang sangat penting. Kemudian juga bisa follow up dari hasilnya pun ke Prodia Women's Health Center, karena kami juga menyediakan layanan untuk dokter spesialis kandungan, USG kandungan, untuk bisa mencek status kesehatannya seperti apa. Iya, terima kasih dan boleh diulang Mbak Diana alamatnya supaya sahabat Diani bisa ke sana. Iya, jadi kalau untuk sahabat Diani yang memang mau mencek ya tadi untuk check up pranikah atau premarital check up, ataupun mau cek status kesehatan kandungan ya Mbak, bisa ke Prodia Women's Health Center di Jalan Walter Monginsidi nomor 77 Jakarta Selatan. Kami tunggu kedatangannya. Iya, terima kasih. Dan satu lagi dari saya,
kita akan hadir di GoPlay, Iya. ya. Nanti tunggu tanggal tayang di GoPlay-nya di IG Diani, Instagram Diani @diani_pranata. Kita akan kasih tahu kapan hadir bersama Prodia di GoPlay. Saat itu Prodia akan bagi-bagi voucher diskon. Iya, Bener ya? pastinya untuk khusus ya, spesial untuk sahabat Diani semuanya. Iya. Oke, Mbak Diani terima kasih. Sama-sama, Mas Makasih, Dani. Mbak Diana. Mbak Diani sama-sama terima kasih loh udah diajak ngobrol-ngobrol siang Siap. ini ya. Baik, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima Juga buat yang kasih. sudah menyaksikan, terima kasih sekali. Semoga berguna betul Bu Diani. Iya, semoga bermanfaat dan tidak ragu untuk melakukan premarital check up. Pastinya. Dan jangan ragu juga untuk subscribe di sini, like dan juga share. Plus silahkan follow Instagram Diani Pranata untuk dapatkan informasi terbaru. Plus tadi banyak hadiah-hadiah untuk teman-teman semuanya, sahabat Diani semuanya. Ya, sekali lagi follow Instagram @Diani Pranata. Dan hadiah itu akan dibagikan pada saat kita GoPlay. Lihat terus ya, tunggu tanggal tayangnya di Instagram Diani Pranata. Terima kasih tentunya kepada sponsor kami, Studio Dreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Juga terima kasih untuk Prodia sekali lagi. Iya, Prodia sama-sama. Women's Health Center. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.